warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Sari berita penting. Truk tronton masuk jurang di Batang Merangin Kerinci karena rimblong. Berita kedua, korban penikaman di Jalan 32 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang. Berita ketiga, pelaku perampokan nenek di Padang ditangkap. Berita selengkapnya. Berita ketiga, polisi berhasil mengungkap pelaku perampokan seorang nenek bernama Guslina berumur 84 tahun, sebelumnya tertulis 79 tahun, di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat kejadian, korban dibekap dan dianiaya pelaku. Kondisi korban mengalami luka lebam di wajah hingga pipi gigi patah. Hasil penyelidikan, pelaku ternyata merupakan keponakan korban. Tuh kan, mak sembayang, aku mati, pokoknya orang tua duduk sikom. Di situ Duduknya orang sekin itu situ dimatiannya kan. Dua sikom, mak buka pintu langsung sekapnya mak dibunuhnya kok di tangani sikom. Iya di situ. Berarti mak apa ya bu? Yang pelapon yang bocor tuh? Nah, ikut ya pelaponnya aku kamar mak, Kamar mak. kunci kok. Dia lah keluar mak tuh disekapnya disekap di bawah. Maknya tuh dia lagi pengen patah-patah. Oh iya. Tempat tidur tuh di nyanyaknya mak situ tuh. Tuh patah tempat tidur. Dia mau apa tuh? Kayaknya dari sikonya masuknya sebab orang kelas sebelah kan mendengar orang berjalan beriatok di kamarnya. Kelas sebelah kan kamar orang itu ya pak? Di siko. Kok bisa digeser kan? Atau nak atau lapeh nete. Iya. Nak apa pun lapeh. Siko kontrakannya. Kok kontraknya aku mati kan? Mati. Ayo. Kapulangnya, kok dia ambilnya buka pintu sekolah kan? Kapulang sebab buka pintu belakang, muka tidak bisa dibuka itu kan jempol pintu belakang muka tuh. Dibuka pintu sekolah itu kan berkunci pintu mah. Bernama Syafrial, berumur 51 tahun. Pelaku bahkan sempat mendampingi polisi ketika melakukan olah TKP. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol M. Yasin mengatakan bahwa olah TKP itu polisi sudah mulai curiga terhadap pelaku, sehingga pelaku sempat dibawa untuk dilakukan interogasi. Saat di TKP, pelaku melayani kami saat olah TKP, menunjukkan detail isi rumah, bahkan ikut bersedih karena keluarganya jadi korban, ujar Yasin Jumat 18 Juli 2025. Yasin menyebutkan meskipun awalnya selalu berbohong, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya setelah diinterogasi selama 13 jam. Dalam interogasi itu cukup banyak kejanggalan keterangan pelaku. Kami cecar berbagai pertanyaan hingga akhirnya pelaku tidak bisa berkilah, ungkapnya. Dari pengakuan pelaku, kata Yasin, pelaku melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau perampokan ini karena terdesak ekonomi. Pelaku beralasan untuk biaya sekolah anaknya. Namun kepolisian terus mendalami keterangan pelaku berikut dengan modusnya karena pelaku diketahui juga sebagai pemakai narkoba. Jadi pelaku berniat melakukan aksinya sesaat saja. Dari pengakuannya karena terdesak ekonomi tadi, biaya sekolah anak, tapi kami terus dalami imbuhnya. Yasin menambahkan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan yang sangat dekat. Korban besar di rumah pelaku sehingga sudah dianggap sebagai anak. Kemudian setelah menikah pindah rumah. Kediaman pelaku tidak jauh dari rumah korban, hanya berjarak sekitar 2 km. Pelaku merupakan keponakan korban, sudah dianggap anak kandung oleh korban. Pelaku besar bersama korban mengalami kecewa, ucap Yasin. Dia menjelaskan dari pengakuan pelaku, barang yang dicuri tidak dapat. Akan tetapi korban mengakui kehilangan kalung 5 emas dan cincin 2 emas disertai uang tunai 160 juta rupiah, 165.000. Kami masih mendalami keterangan pelaku. Si pelaku mengatakan tidak sempat mengambil barang berharga tersebut. Kami dalami, kami kumpulkan informasi, katanya. Yasin menyebutkan masih dari pengakuan pelaku. Saat beraksi, pelaku panik hingga tidak bisa membuka pintu utama rumah sehingga lari ke atas plafon dapur. Sempat buka paksa pintu depan, tidak bisa, lari ke dapur, panjat plafon dapur lalu kabur, bukasnya. Sumber berita Langgam.
Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.